dari kelompok 1 1 dari mata kuliah Satuan Operasi 2 akan menjelaskan tentang teknologi non-thermal menggunakan metode ultrasonik. Sebelum itu, mari kita memperkenalkan diri dari diri kami masing-masing. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Andi Abdul Aziz dengan NPM 057, kemudian saya Bimo Surya Datama dengan NPM 82. Saya Naura Noviandini dengan NPM 79. Saya Rehana Safa dengan NPM 074. Saya Kinesha Alimat Sadia dengan NPM 78. Oke, selamat menonton video, semoga bermanfaat. cekidot. Ya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Satuan Operasi 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai penerapan ultrasonik di industri pangan. Oke, next. Next. Ya, ini adalah anggota dari tim kami. Oke, next. Yang pertama ada definisi dari metode ultrasonik sendiri. Teknologi non-thermal menggunakan metode ultrasonik adalah teknologi inovatif dan didasarkan pada penerapan gelombang mekanik longitudinal yang tidak dapat didengar langsung oleh telinga manusia. Tentang frekuensi dari metode ultrasonik sendiri memiliki kisaran 20 kHz hingga 10 MHz. Metode ultrasonik sendiri biasa digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pada pengolahan makanan, medis, atau industri lainnya, dengan tanpa menggunakan panas sebagai metode utamanya. Pada pengolahan pangan, pemberian perlakuan gelombang ultrasonik sendiri dapat menjaga kandungan gizi produk dengan diiringi organoleptik pada produk tetap terjaga. Oke, next. Bisa, oke. Selanjutnya yaitu prinsip kerja metode ultrasonik, di mana cara kerja dari metode ultrasonik sendiri itu dimulai dari penyinaran sinyal ultrasonik ke produk pangan, yang dimana nantinya akan terjadi pantulan sinyal, yang sebelumnya juga dilakukan perhitungan jarak di mana antara produk dan juga sumber sinyal itu harus diperhitungkan jarak dan resikonya. Habis itu baru diaplikasikan kepada produk pangan. Nah, metode ultrasonik sendiri ini telah teruji kemampuannya untuk menstimulasi kerusakan membran yang dapat meningkatkan keempukan daging secara langsung dalam praktiknya melalui pelemahan fisik dari struktur otot atau secara langsung melalui aktivasi enzim proteolitik dengan lepasnya katepsin tadi dari lisosom dan ion kalsium dari ruang intraseluler yang menjadikannya dapat mengaktifasi kalpain, sehingga ultrasonik ini dapat menyebabkan fragmentasi miofibril dan berpisahnya komponen-komponen seluler. Nah, jadi dari mekanisme tersebut itu yang menjadikan ini sebagai metode non-thermal dalam produk pangan. Selanjutnya ada peralatan dalam metode ultrasonik. Yang pertama ada transducer ultrasonik. Jadi perannya dalam sistem adalah untuk menghasilkan gelombang ultrasonik dengan mengubah energi mekanik atau listrik menjadi energi suara pada frekuensi ultrasonik. Cara kerja dari transducer sendiri adalah bersentuhannya transducer dengan generator listrik dengan frekuensi 20 kHz untuk mengubah energi listrik menjadi energi ultrasonik melalui getaran mekanis. Transducer ultrasonik itu adalah perangkat elektronik yang menghasilkan dan menerima gelombang suara.
Prinsip metode ini tuh didasarkan pada deformasi elastis bahan ferroelektrik dalam medan listrik frekuensi tinggi yang menghasilkan tarik-menarik timbal balik molekul-molekul yang berteleportasi di medan tersebut. Lalu yang kedua ada generator listrik. Itu digunakan untuk menyuplai sistem ultrasonik dengan energi listrik yang dibutuhkan untuk menggerakkan transducer. Umumnya, generator listrik ini menghasilkan peringkat daya yang sesuai untuk sistem ultrasonik dan memungkinkan daya diatur hanya secara tidak langsung melalui pengaturan arus dan tegangan. Terus yang terakhir ada emitor atau reaktor. Itu dia berfungsi untuk memancarkan gelombang ultrasonik yang dihasilkan oleh transducer ke dalam media yang diolah. Selain itu, peran emitor juga dapat memperkuat getaran ultrasonik saat memancarkan beberapa sistem ultrasonik. Jenis penghasil emisi utama adalah klakson dan bak mandi. Terus buat di emitor ini terdiri dari tangki baja tahan karat yang dipasang pada dasarnya dengan satu atau lebih transducer. Next. Selanjutnya ada aplikasi ultrasonik dalam industri pangan. Nah, di sini tuh aplikasinya metode ultrasonik dalam pangan maupun di dalam industri pangan sendiri itu sangat beragam. Nah, kita dari tim atau kelompok kita sendiri itu mengambil jurnal yaitu kekuatan ultrasonik dalam industri daging yang ada pada jurnal Virus et al. Tahun 2022. Nah, di sini ada 3 metode. Salah satunya yaitu pemasakan. Pemasakan sendiri dengan bantuan USG juga merupakan salah satu penerapan USG dalam industri daging. Sedangkan metode HIUS atau High Intensity Ultrasound sendiri memiliki kemampuan untuk memberikan laju modifikasi di proses pemasakan daging tanpa mengubah warna. Jadi tanpa merubah warna maupun rasa dalam metodenya setelah dilakukan metode tersebut. Metode HIUS juga terbukti lebih cepat dan efisien dalam hal konsumsi energi, dapat memperbaiki tekstur produk akhir dibandingkan konveksi. Jadi di metode HIUS sendiri ini tuh di dalam jurnal sendiri sudah diterapkan, sudah dijelaskan juga bahwa penggunaan metode HIUS itu pada 1 WCM pangkat min 2 atau setara dengan 20 kHz sampai dan 100 kHz. Jadi sudah ada dalam aturannya sendiri. Lanjut di pembekuan. Oke, selanjutnya adalah pada proses pembekuan. Nah, pembekuan itu kan biasanya pada daging itu dihasilkan kristal es yang besar-besar dan tajam sehingga dapat merusak tekstur dari daging itu sendiri, sehingga dikembangkan pengembangan ini ultrasonik ini dengan sistem yang dengan meningkatkan kecepatan perpindahan panas konvektif dan pergerakan cepat gelembung rongga, juga meningkatkan perpindahan panas dan massa. Nah, gelombang ultrasonik ini terbukti efektif dalam proses kristalisasi pada pembekuan, sehingga akan dihasilkan kristal es yang kecil-kecil dan seragam, sehingga memberikan dampak positif pada proses pembekuan. Nah, jadi dengan adanya gelombang ultrasonik ini dapat mempertahankan kualitas daging itu karena dihasilkan kristal es yang kecil-kecil dan seragam, sehingga tidak merusak tekstur dari daging itu sendiri. Next. Lalu selanjutnya adalah pada proses fermentasi. Nah, teknologi ultrasonik ini dapat digunakan pada proses fermentasi daging, yaitu dapat diterapkan dalam membunuh mikroorganisme infektif dan tidak diinginkan. Kemudian sifat pengelolaan meningkatkan kualitas selama fermentasi produk daging dan mengaktifkan enzim yang tidak bergerak, yang mekanisme kerjanya meningkatkan laju pengangkutan substrat ke enzim. Nah, teknologi ini juga berperan meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang bermanfaat seperti Lactobacillus. Lactobacillus menggunakan intensitas sedang dan submematikan. Nah, tingkat gravitasi ultrasonik yang submematikan dapat meningkatkan proses fermentasi dengan meningkatkan laju perpindahan massa produk dan reagen melalui dinding sel. Karena sonoporasi dengan mengaktifkan enzim atau memodifikasi metabolisme selnya. Nah, namun adanya teknologi ini juga menghasilkan juga ada tantangannya.
Nah, tantangan dalam pengolahan ultrasonik ini memperhatikan frekuensi, daya, suhu yang digunakan, kemudian pengetahuan mengenai alat ultrasonik dan biaya investasi. Karena kalau suhu, daya, waktunya tidak sesuai, maka sama aja tidak akan menghasilkan produk yang bagus, malah dapat merusak produk pangan itu sendiri. Next. Oke, selanjutnya ada juga aplikasi ultrasonik dalam industri pangan. Nah, ini kita juga ambil dari jurnal lain, yaitu di jurnal Alacron et al. 2019, yang itu isinya mengenai sama, yaitu ultrasonik dalam industri daging, yaitu melibatkan daging sapi maupun daging ikan. Nah, pengolahan dengan ultrasonik sendiri ini dalam jurnal ini membantu meningkatkan kualitas daging dan ikan dengan cara mengurangi kelembutan dan meningkatkan keempukan. Teknologi ultrasonik ini dapat digunakan untuk memprediksi kualitas daging sebelum diolah, dan teknologi ultrasonik dapat membantu dalam pengawetan daging dan ikan dengan menghambat pertumbuhan mikroba yang dapat menyebabkan kerusakan. Pengawetan daging dan ikan yang efektif dapat meningkatkan keamanan dan kualitas makanan yang dihasilkan dan mengurangi biaya dan maupun meningkatkan efisiensi proses yang penting dalam keberlanjutan industri makan. Jadi dalam jurnal yang pertama dijelaskan bahwa menggunakan teknologi HIUS atau high intensity ultrasonic sound. Jadi di situ hampir sama dengan yang di jurnal ini, bahwa penggunaan ultrasonik sendiri itu memiliki banyak kelebihan. Salah satunya tidak merubah warna maupun tidak merubah rasa, dan juga banyak sekali keuntungan yang digunakan dalam metode ultrasonik sendiri. Boleh di next. Oke, yang terakhir ada kesimpulan dari presentasi yang telah kami paparkan. Dapat diambil kesimpulan bahwa teknologi ultrasonik dengan intensitas tinggi dapat diterapkan pada industri pangan karena teknologi ultrasonik sendiri dapat mengubah sifat kimia dan fisik makanan secara efisien. Contoh dari aplikasi HIUS sendiri adalah pada proses pemasakan, fermentasi, dan pembukuan pada produk daging. HIUS sendiri memiliki dampak positif dan negatif yang bergantung pada suhu, frekuensi, daya yang digunakan, serta komposisi sampel yang akan diproses nantinya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari TPP.